Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari Senin 6 Juli 2020 adalah perayaan wajib Santa Maria Goretti, perawan dan martir. Marietta, demikian nama panggilan Maria Goretti, lahir di Corinaldo, Italia pada tanggal 16 Oktober 1890. Marietta dilahirkan dalam suatu keluarga petani. Ayahnya meninggal dunia ketika ia berusia 9 tahun dan mereka harus berbagi rumah dengan keluarga lain, yakni keluarga Serenelli. Marietta mengerjakan tugas rumah tangga, sementara ibu dan para saudara-saudari kandungnya bekerja di ladang. Suatu siang, putra keluarga Serenelli yang bernama Alessandro memaksa Marietta untuk melayani nafsu seksualnya. Ketika Marietta menolak untuk tunduk padanya, ia menikam Marietta dengan pisau sebanyak 14 kali. Marietta dibawa ke rumah sakit, namun meninggal dunia setelah menyatakan pengampunannya bagi Alessandro. Alessandro kemudian ditangkap dan dihukum penjara. Maria Goretti dibeatifikasi pada tahun 1947 dan dikanonisasi pada tanggal 24 Juni 1950 di Roma. Ibu, keempat saudara-saudari kandungnya yang masih hidup, dan Alessandro hadir dalam perayaan kanonisasinya itu. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Nubuat Hosea, pasal 2, ayat 13, dilanjutkan dengan ayat 14b sampai 15 dan ayat 18 sampai 19. Sebab itu, sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku, suamiku, dan tidak lagi memanggil aku, Baalku. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu,
"Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah Ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah iman, amin, aman. Jika seseorang beriman akan kasih Allah dan mempercayainya secara sungguh-sungguh, yaitu mengamini keagungan dan kasih Allah, dia akan selalu merasa aman karena iman, dan itu disebut sebagai damai. Orang yang sungguh-sungguh beriman tidak pernah takut atau merasa cemas. Mereka yang memiliki iman yang rapuh sudah pasti tidak memiliki kedamaian di dalam hatinya. Tentu hal itu akan berdampak pada hilangnya rasa aman. Saudaraku yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar bagaimana dua tokoh mendekati Tuhan Yesus dengan penuh iman. Mereka berdua menghadapi situasi yang sulit. Bagi yang pertama, kematian putrinya, dan bagi yang lain, penyakit yang sudah berlangsung lama. Mereka datang kepadanya untuk meminta pengampunan, untuk menemukan penghiburan, yaitu rasa aman di dalam Yesus. Bagian terbaiknya adalah mereka mengamini bahwa apa yang mereka minta kepada Tuhan untuk hal-hal yang tampaknya mustahil pasti akan terkabul. Mereka yakin bahwa mereka akan didengarkan dan mengandalkan respons positif dan akhir yang bahagia. Bersama Dia selalu ada solusi. Bahkan kematian tidak dapat mencegah harapan yang datang dari iman, karena Allah telah mengalahkan maut dan Dia adalah jaminan dari harapan kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa belajar dari iman yang solid dari tokoh-tokoh dalam bacaan Injil pada hari ini. Buah dari iman mereka adalah kehidupan yang aman dan bahagia. Tentu begitu banyak orang di sekitar kita yang belum memiliki iman yang mendalam, bahkan mungkin keluarga kita sendiri ataupun diri kita sendiri. Jika kita belum sungguh beriman kepada Tuhan, maka saatnya bagi kita untuk mengolah hidup rohani kita secara serius. Jika di dalam keluarga atau lingkungan sekitar kita menemukan ada orang yang acuh tak acuh terhadap Tuhan, maka itulah saatnya bagi kita untuk memberi kesaksian yang penuh sukacita kepada mereka bahwa dengan iman yang teguh kepada Tuhan, apapun kenyataan hidup, kita bisa lalui dengan penuh harapan dan yakin bahwa Tuhan yang kita imani selalu berada dan menyertai perjalanan hidup kita. Semoga demikian. Amin.